Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juleka dari kelas 2E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih hubungan dari KPP dengan materi, yaitu konsolidasi laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat perputaran dari SAI dan SABUN bisa dikaitkan dengan sabun menghasilkan konsolidasi berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh SAI dan SABUN. Berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK lalu diberikan kepada Presiden. Saudara saya bisa melihat perputaran dari SAI dan SABUN menghasilkan konsolidasi berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. Nah, ini BPK lalu diberikan kepada si Presiden. Terus dan diserahkan nanti kepada si DPR. Nah, ini kita akan membahas dari atas, yaitu di sini ada Satker BLU dan BS atau BL. Terus kalau Satker ini yaitu satuan kerja ada di limiter sebuah kementerian di Indonesia, yaitu ada banyak sekali, kita bisa lihat di Indonesia Go ID. Di sini berhubung laptopnya lagi ada kendala, jadi lihatnya di HP. Di sini tuh kita klik Indonesia Go ID, terus klik kementerian dan lembaga, diklik. Bentar. Nah, di sini tuh ada banyak sekali, ada Kementerian Pekerjaan Umum, ada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terus Kementerian Pertanian. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan mengklik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diklik. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, penjelasannya Kementerian dari Keuangan Republik Indonesia. Terus di sini ada KPPN atau PKN, terus utang dan hibah, terus investasi pemerintah. Ada Kanwil DJPB, terus penerusan pinjaman dan transfer ke daerah. Terus APK DJP, transaksi khusus dan badan lainnya. Terus setelah dikonsolidasi SAI sama Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara di BUN, LKBUN, terus laporan arus kas, LRA, LPE, LPSAL, neraca dan CALK, catatan atas laporan keuangan. Lalu setelah dikonsolidasi diserahkan kepada Presiden, LKPP, ada LRA, LO, LPE, neraca, LAK, LPSAL, dan CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Lalu setelah itu diserahkan kepada BPK, dan BPK diserahkan lagi kepada Presiden dan ke DPR. Di sini ada laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD itu satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah, salah satu yang kita rujuk adalah KPP Pratama di Cirebon dan KPP Cirebon kedua. Berdasarkan peraturan PP 71/2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013, untuk daerah kita akan bertemu 5 keuangan yang ada di sektornya, mulai dari di sini yang pertama ada LRA, LRO, laporan operasional, ada neraca, ada LPE dan CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Terus apa sih LRA sendiri? LRA sendiri itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Di sini ada pendapatan LRA, ada belanja, dan di sini ada LO, laporan operasional. Laporan operasional itu apa sih? Sama aja sama yang di LRA, cuma bedanya kalau tadi LRA tuh bedanya di belanja, kalau LO laporan operasional tuh bedanya di beban. Jadi hampir sama ya.
cuma bedanya yang belanja sama beban. Terus ada neraca. Neraca itu dibagi menjadi, ini ada banyak, ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kelas kesalahan. Terus di sini ada LPE. LPE itu apa sih? LPE itu ini perubahan ekuitas. Terus yang kelima itu ada CALK. CALK itu penjelasan dari pengungkapan dari SKPD dan KPP tadi dikonsolidasi, laporan Pemda, KPP, dan laporan keuangan yang di sini laporan keuangan Pemda. Di sini ada laporan keuangan Pemda. Laporan Pemda keuangan PP. PP itu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Terus ada Permendagri nomor 64 tahun 2013. Terus ada sampai dengan kebijakan akuntansi SAPD, dan di sini ada laporan keuangannya lebih lengkap dari ini. Di sini ada 7. Kalau yang tadi kan ada 5, sekarang di sini ada 7. Apa aja sih? Nah, saudara bisa lihat ya. Di sini ada LRA, ada LO, neraca, terus SAL, LPE, LAK, dan CALK. CALK catatan atas laporan keuangan. Di sini ada LRA. LRA itu ada yang pertama terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Ini ada LO. LO itu pendapatan operasional, terus beban. Yang neraca di sini ada LRA, yaitu pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan. Yang LO pendapatan, LO beban. Di sini ada neraca, yaitu ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, terus aset tetap dan penyusutan, terus dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Terus ada SAL. SAL itu saldo anggaran lebih. Perubahan SAL ini itu berfungsinya dia akan muncul transfer dan pembiayaan yang berasal dari LRA. Jadi yang dari pertama tuh LRA, yang transfer, pembiayaan berasal dari LRA sendiri. Terus ada LPE. Yang kelima tuh ada LPE. LPE itu karena ada penggunaan di sini ada LAK yang ini. Transaksi transoritas, adanya transfer uang, kirim uang habis dari pusat daerah. LAK ini ada di laporan arus kas. Jadi transaksi transoritas ini akan dilakukan konsolidasi dari Sansker, dari Pemdanya tadi, lalu dibuatlah restatement laporan keuangan. Laporan keuangan Pemda masih berlanjut dengan slide yang pertama, yaitu konsolidasi. Terus ada menjadi wilayah, yang ini kan wilayah atau provinsi. Wilayah provinsi Ciburuja kaitan dengan yang slide pertama. Terus di sini ada laporan keuangan Pemda akan menjadi, kan ini wilayah dan provinsi. Terus ada eselon 1, KL, LKKL. LKKL itu dibagi menjadi 5, ada LO, LPE, neraca, LRA, dan CALK. Lalu di sini tuh ada SAI. SAI itu hanya untuk pengguna barang atau anggaran sabun. Yaitu itu hanya untuk negara. Perubahan SAL itu yang memegang adalah bendahara umum negara, arus kas kirim, uang transfer, uang sabun, LPSAL dikonsolidasi dilaporkan kepada si presiden. Terus bagaimana sih proses konsolidasi? Yaitu merupakan menyatukan akun-akun yang di sini ya, di LKKL, LO, dan LPE. Berarti kalau ada di LKKL nanti akan digabungkan dengan LPE. LPE yang ini yang ada di BUN. BUN yang akunnya sama, ditambahi misalnya laporan perubahan ekuitas modal yang ada di LKKL dengan modal yang ada di LPE, nanti akan disatukan atau ditambah. Teman-teman dan saudara saya, apakah materinya sudah paham? Bila ada yang mau dipertanyakan, silahkan bertanya. Saya ya.
Kenapa sering terjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD? Ya. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudara Medi. Tadi kan pertanyaannya kenapa sih sering terjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan laporan keuangan SKPD adalah belum memahami sistem SAP standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual secara komprehensif. Dalam hal ini terkait dengan kemampuan SDM sumber daya manusia. Penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah PPK dan PPK SKPD merupakan SDM yang sangat wajib untuk memahami SAP berbasis aktual. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah lengkap? Ya. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.